Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai uji sterilitas. Bagaimana konsep uji sterilitas, metode uji sterilitas, dan hasil interpretasi mengenai uji sterilitas. Uji sterilitas dilakukan untuk bahan, sediaan, dan alat yang sesuai farmakope dipersyaratkan harus steril. Maka, semua bahan baku, sediaan, dan juga alat yang dipersyaratkan harus steril itu dilakukan uji sterilitas. Hasil bisa dikatakan diterima apabila pada bahan baku, sediaan maupun alat kesehatan yang dipersyaratkan harus steril, tidak ada kontaminasi mikroba di dalam sampel yang dilakukan pada kondisi pengujian. Pada saat kita melakukan uji sterilitas, maka kondisi pengujian juga harus dikontrol dan diatur. Untuk pelaksanaannya dilakukan pada ruang kelas kebersihan setara dengan kelas A untuk uji sterilitas. Terdapat beberapa faktor penting dalam pelaksanaan uji sterilitas. Yang pertama adalah lingkungan uji. Lingkungan uji harus dipastikan tidak menimbulkan kontaminasi mikroorganisme pada sampel yang kita uji. Sehingga pelaksanaannya dilakukan di ruang kelas kebersihan kelas A atau kita lakukan di dalam laminar airflow cabinet. Kemudian yang kedua adalah kualitas kultur media harus mampu menumbuhkan sedikit mungkin atau sekecil mungkin kontaminasi mikroorganisme. Yang ketiga adalah metode pengujian yang dipilih. Metode pengujian harus valid dan juga harus mewakili sampel yang akan dilakukan pengujian untuk uji sterilitas. Yang keempat, karena uji sterilitas bersifat destruktif, maka sampel harus dilakukan pengambilan pada suatu populasi. Jumlah sampel dan cara pengambilan sampel menunjukkan validitas hasil yang diterima. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan pada uji sterilitas yaitu faktor lingkungan. Uji sterilitas harus dilakukan pada kondisi yang dapat menghindari terjadinya kontaminasi selama pengujian dilakukan. Karena apabila lingkungan tersebut mengkontaminasi, maka menghasilkan hasil yang positif palsu. Oleh karena itu, pelaksanaan uji sterilitas dilakukan di laminar airflow cabinet yang setara dengan kelas kebersihan kelas A. Kemudian apabila ada zat antimikroba yang dilakukan atau digunakan selama uji sterilitas, jangan sampai menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Faktor lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan pada saat melakukan uji sterilitas atau persiapan uji sterilitas adalah kualitas kultur media. Media yang kita pilih dan akan digunakan harus memberikan atau memiliki kemampuan untuk menumbuhkan setiap organisme yang ada pada sampel yang akan kita uji. Sehingga kontaminasi mikroorganisme sekecil atau sesedikit mungkin pada sampel yang kita uji harus bisa ditumbuhkan dan memberikan hasil yang positif. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada kultur media diantaranya adalah makanan, kelembapan, udara, suhu, pH, cahaya, tekanan osmotik, dan ada atau tidak adanya inhibitor. Bakteri membutuhkan makanan atau nutrisi untuk bisa tumbuh dan juga masuk pada fase pertumbuhan. Beberapa komponen makanan atau nutrisi yang harus pada media diantaranya adalah sumber karbon, diantaranya adalah karbon dioksida dan karbohidrat, kemudian sumber nitrogen berupa garam amonium nitrat dan juga protein, garam-garam mineral, dan beberapa faktor pertumbuhan seperti para aminobenzoic acid, vitamin B1, vitamin B2, dan juga folic acid. Adanya makanan atau nutrisi pada media yang cukup akan mendorong atau memicu terjadinya pertumbuhan mikroorganisme sehingga pada akhir uji sterilitas bisa teramati. Komponen yang lain yang harus ada juga pada kultur media adalah kelembapan. Umumnya pada media diusahakan terdapat kelembapan atau kandungan air sekitar 20%. Apabila kandungan kelembapan kurang dari 20%, maka hal ini akan menyebabkan bakteri berhenti membelah, membentuk spora, di mana spora ini bisa tahan beberapa tahun. Sehingga kondisi yang optimal harus terpenuhi pada media,
yaitu bahwa media harus mengandung kelembapan minimal 20%. Faktor lain yang diperhatikan adalah udara, karena beberapa mikroorganisme merupakan mikroorganisme aerob, seperti Pseudomonas aeruginosa. Sementara ada jenis mikroorganisme lain, yaitu bakteri Clostridium tetani, yang bersifat anaerob. Clostridium tetani dapat menghilangkan oksigen atau menambah bahan reduktor pada media. Ada juga bakteri yang lain yang bersifat fakultatif anaerob, misalnya adalah Escherichia coli. Jadi pada media harus diusahakan ada lingkungan yang bersifat aerob dan ada yang bersifat anaerob. Faktor lain yang sangat penting pada media adalah suhu. Pertumbuhan mikroorganisme sangat bergantung pada suhu. Kebanyakan bakteri patogen berkembang biak paling baik pada suhu tubuh normal, yaitu pada suhu tubuh kita, sekitar 37 derajat Celcius. Namun, ada bakteri-bakteri lain yang juga harus kita berikan catatan, diantaranya bakteri-bakteri yang mengkontaminasi luka, obat tetes mata, dan injeksi tidak boleh ada di dalam kedua sediaan tersebut, misalkan Pseudomonas, memiliki suhu optimum untuk tumbuh pada suhu 30 derajat Celcius, dan malah tidak bisa terdeteksi pada suhu 37 derajat Celcius. Ada juga bakteri-bakteri termofil seperti bakteri Bacillus stereothermophilus, di mana suhu optimum untuk pertumbuhannya adalah 55-80 derajat Celcius. Suhu ini akan menentukan suhu inkubasi media. Bakteri umumnya tidak tahan pada suhu tinggi. Semua bentuk vegetatif dari bakteri mati pada suhu 100 derajat Celcius dengan pemanasan selama 1,5 jam dengan menggunakan pemanasan kering. Sementara pada pemanasan basah atau dengan cara panas basah, pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam. Umumnya, bagian dari bakteri yang bisa bertahan itu adalah bentuk sporanya. Oleh karena itu, untuk bisa kita mengamati pertumbuhan mikroorganisme, maka suhu inkubasi menurut kompendia dipersyaratkan untuk bakteri adalah 30-35 derajat Celcius, dan untuk kapang dan jamur sekitar 20-25 derajat Celcius. Selain suhu, pH juga menjadi hal yang sangat penting, karena pH ini menentukan suasana dari lingkungan media di mana bakteri tinggal. Umumnya pH optimum untuk bakteri tumbuh adalah 7,4. Cahaya juga merupakan faktor penting untuk pertumbuhan mikroorganisme. Cahaya matahari mengandung sinar UV dan udara yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan merusak bakteri tertentu. Oleh karena itu, ketika kita menginkubasikan, media yang sudah berisi sampel harus disimpan kultur media tersebut pada tempat yang gelap. Kemudian, apabila kita sudah menyiapkan media, maka media yang telah disiapkan harus segera langsung digunakan untuk inokulasi atau memasukkan sampel ke dalamnya. Selain cahaya, tekanan osmotik juga mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Apabila mikroorganisme berada pada larutan yang hipertonis, maka akan mengalami plasmolisis, sementara pada kondisi yang hipotonik, selnya akan menggembung dan juga pecah. Inhibitor pertumbuhan juga harus dicek karena juga mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Media untuk uji sterilitas dapat dibuat seperti tertera di farmakope atau setara dengan media komersil yang memenuhi syarat uji fertilitas baik itu aerob, anaerob, dan kapang. Uji fertilitas perlu kita lakukan pada media untuk membuktikan bahwa media tersebut mampu menumbuhkan mikroorganisme. Secara umum menurut Farmakope Indonesia terdapat 2 jenis media yang digunakan untuk uji sterilitas. Yang pertama adalah media cair merkaptoasetat atau media cair teoglikolat atau yang sering juga dikenal sebagai fluid teoglikolat medium. Media ini digunakan untuk mendeteksi bakteri anaerob dan juga bakteri aerob. Inkubasi pada media tersebut dilakukan pada suhu 30-35 derajat Celcius. Sementara media yang kedua adalah media soybean casein digest atau casamino, atau seringkali juga disebut sebagai trypticase soybrod. Media ini digunakan untuk mendeteksi bakteri aerob bila diinkubasi pada 30-35 derajat Celcius, atau bisa juga digunakan untuk mendeteksi fungi atau kapang
bila diinkubasi pada suhu 20–25 derajat Celcius. Ciri yang khas pada media cair tioglikolat terdapat bagian yang berwarna rosa. Media yang pertama adalah media cair tioglikolat. Media cair tioglikolat terdiri dari beberapa komponen, di antaranya L-cysteine yang berfungsi sebagai antioksidan, natrium klorida yang berfungsi sebagai bahan pengisotonis, dextrosa monohidrat berfungsi sebagai sumber karbohidrat, kemudian agar yang berfungsi untuk membentuk konsistensi media, yeast extract yang berfungsi sebagai sumber nutrien, dan juga pancreatic digest of casein yang berfungsi sebagai nutrien untuk bakteri-bakteri pencernaan atau bakteri golongan Enterobacter. Natrium tioglikolat atau asam tioglikolat juga ditambahkan pada media yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada larutan natrium resasurin yang berfungsi sebagai indikator redox untuk melihat suasana aerob dan anaerob yang terbentuk pada media. Dan selanjutnya untuk pelarut yang digunakan adalah air murni. Media ini dilakukan sterilisasi dulu sebelum dilakukan untuk uji sterilitas. Dan pH setelah sterilisasi adalah sekitar 7,1. Media cair tioglikolat memiliki suasana aerob dan anaerob. Oleh karena itu, adanya indikator redox bisa berfungsi untuk memprediksi apakah terbentuk suasana aerob dan anaerob pada media yang akan kita gunakan. Larutan natrium resasurin apabila bertemu dengan oksigen akan menghasilkan warna rosa. Apabila warna rosa pada media adalah 1/10 bagian, maka media dapat kita gunakan. Tapi apabila warna rosa mencapai 1/3 bagian, harus diperbaiki dengan pemanasan. Tapi apabila warna rosanya sudah lebih dari setengah bagian media, maka media tersebut dikatakan rusak. Sampel yang telah diinokulasikan atau ditambahkan pada media cair tioglikolat kemudian diinkubasi pada suhu 30–35 derajat Celcius. Media tioglikolat alternatif juga digunakan untuk uji sterilitas, terutama untuk uji sterilitas alat-alat dengan lumen yang sempit. Sehingga media tioglikolat biasa tidak dapat digunakan sebagai media untuk menjangkau daerah-daerah pada alat dengan lumen yang sempit. Kemudian sediaan parentral yang keruh dan sediaan parentral yang bersifat kental. Komponen yang ada di dalam media tioglikolat alternatif hampir sama dengan media tioglikolat cair. Hanya saja, di sini yang membedakan adalah pada media tioglikolat alternatif tidak ada komponen agar. Sehingga secara tekstur dan juga konsistensi, media tioglikolat alternatif ini lebih encer dan lebih cair, sehingga lebih cocok digunakan untuk menjangkau daerah-daerah pada alat-alat dengan lumen yang sempit, di mana pada kondisi worst case terjadi pada daerah yang ada di dalam lumen tersebut. Media soybean casein digest atau Tripticase soy broth merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri maupun jamur. Komponen dari media ini terdiri dari pancreatic digest of casein berfungsi sebagai sumber nutrisi, papaik digest of soybean milk juga berfungsi sebagai sumber nutrisi, natrium klorida sebagai bahan pengisotoni, kalium fosfat dibasa sebagai pengatur pH atau pH adjuster, dextrosa monohidrat atau anhidrat berfungsi sebagai sumber karbohidrat, dan untuk pelarutnya digunakan air murni. pH media ini lebih basa dibandingkan pH media tioglikolat cair. Setelah sterilisasi, pH tersebut adalah 7,3 ± 0,2. Media ini cocok digunakan apabila kita ingin melakukan identifikasi terhadap slow growing aerobic mikroorganisme. Penentuan lama inkubasi merupakan hal yang krusial pada uji sterilitas. Lama inkubasi ini memperhatikan lag time, yaitu waktu yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk bisa beradaptasi dengan media. Apabila lama inkubasi ini kurang dari lag time, maka akan memberikan hasil yang kemungkinan negatif palsu. Berdasarkan persyaratan di USP dan juga di Pharmacope, untuk media cair tioglikolat yang dilakukan uji sterilitas dengan metode inokulasi langsung, maka lama inkubasinya adalah selama 14 hari. Sementara untuk media Tripticase soy broth yang dilakukan dengan metode inokulasi langsung,
waktu inkubasinya juga 14 hari, yang berbeda hanya pada temperatur atau suhu inkubasinya. Sementara untuk filtrasi membran, pada kedua media, lama inkubasinya adalah selama 7 hari. Secara umum, terdapat dua metode untuk uji sterilitas, yaitu metode inokulasi langsung dan metode filtrasi membran. Metode inokulasi langsung dilakukan dengan cara menambahkan sampel langsung pada larutan media, kemudian diinkubasikan. Untuk zat padat, larutan air, salep, atau krim, metode ini banyak digunakan untuk sediaan dengan volume yang lebih kecil dari 10 ml dan bukan sediaan antibiotika. Apabila volume sediaannya besar, maka metode filtrasi membran lebih banyak dipilih. Hal ini disebabkan karena jumlah media yang digunakan juga akan menentukan pada saat pemilihan metode. Apabila di dalam sampel yang akan diuji terdapat antibiotika atau sediaan yang mengandung bakteriostatik atau fungistatik, contohnya seperti pengawet, maka harus dihilangkan dulu efek bakteriostatik atau fungistatiknya dengan cara sediaan diencerkan, dinetralkan, atau bila tidak memungkinkan, dilakukan alternatif pengujian dengan metode penyaringan membran. Tahapan metode inokulasi langsung dilakukan dengan cara membuka kemasan sediaan secara aseptis, kemudian sediaan diambil dengan menggunakan sput injeksi secara aseptis untuk kedua media, baik media cair teoglikolat maupun media soybean casein dicase, kemudian sediaan diinjeksikan untuk masing-masing media cair teoglikolat dan media soybean casein dicase. Kemudian setelah itu dilakukan pencampuran tanpa aerasi yang berlebih. Apabila sampel telah diinokulasikan pada media, kemudian media yang sudah mengandung sampel diinkubasi pada suhu yang sesuai dan dilakukan pengamatan pada waktu yang ditentukan. Sementara itu, prinsip dari metode filtrasi membran adalah kita melewatkan sampel cairan pada penyaring membran steril dengan diameter pori-pori tidak lebih dari 0,45 mikron dan telah dibuktikan melalui validasi bahwa membran tersebut terbukti efektif menahan mikroba. Setelah dilewatkan pada penyaring, maka membran tersebut kita cuci dengan larutan yang sesuai, misalkan dengan larutan pepton 0,1%. Setelah selesai membran kontak dengan media, kita potong-potong membrannya, kita tanam pada media dan dilakukan inkubasi setelah media ditanam di dalam penyaring itu sendiri. Inkubasi biasanya dilakukan selama 7 hari untuk yang disterilkan dengan metode pemanasan basah. Berikut ini adalah contoh video yang menjelaskan langkah demi langkah bagaimana melakukan uji sterilitas dengan metode inokulasi langsung. Langkah demi langkah yang dijelaskan meliputi penyiapan media, proses penyiapan sampel, pengambilan sampel, penginokulasian sampel pada media, baik media cair teoglikolat maupun media gas amino atau triptikasus soybrod. Kemudian pada tahap yang terakhir adalah proses melakukan inkubasi terhadap media yang telah diinokulasikan sampel ke dalamnya.
Secara umum terdapat dua metode utama untuk tahapan uji sterilitas dengan metode filtrasi membran. Yang pertama adalah open funnel method atau seringkali disebut sebagai sistem terbuka. Yang kedua adalah closed system method. Untuk yang open funnel method, prinsipnya adalah membran filter yang telah dikontakkan dengan sediaan yang akan kita analisis atau kita lakukan uji sterilitas, kemudian dipindahkan secara aseptik ke dalam media. Sementara untuk yang closed system method, yang ditambahkan adalah medianya pada alat penyaring yang telah digunakan untuk menyaring sediaan. Tahapan uji sterilitas dengan open funnel method meliputi penyiapan sampel, kemudian penyaringan sampel dengan membran filter. Setelah itu, membran filter dibagi untuk kedua media dan dipindahkan secara aseptik ke dalam media, baik media cair tioglykolat maupun media as-amino atau media triptikase soy broth. Tahapan berikutnya, media yang sudah di dalamnya mengandung membran filter, kita inkubasikan. Diinkubasikan sesuai dengan suhu inkubasi untuk masing-masing media. Metode uji sterilitas dengan teknik filtrasi membran yang kedua adalah closed system method. Artinya pada metode ini sistemnya tertutup, sehingga membran filter yang tadi digunakan untuk menyaring tidak dipindahkan. Namun yang dimasukkan kepada alat penyaring yaitu medianya. Tahapannya adalah sebagai berikut. Sampel disaring secara aseptis dengan menggunakan satu set alat penyaring. Kemudian ke dalam alat penyaring tersebut ditambahkan media cair tioglykolat ataupun media soybean case indicase atau triptikase soy broth. Kemudian setelah itu diinkubasi. Metode penyaringan membran atau filtrasi membran memiliki keuntungan, diantaranya adalah sensitivitasnya lebih besar. Sediaan-sediaan yang mengandung antimikroba dapat kita eliminasi melalui pembilasan sebelum membrannya dipindahkan pada media. Kemudian seluruh bahan dapat disaring melewati membran, sehingga akan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi kontaminasi mikroba. Kontaminan dalam konsentrasi yang rendah juga dapat terkumpul pada membran, sehingga metode ini lebih sensitif dibandingkan dengan metode inokulasi langsung. Untuk sediaan yang berminyak, mikroorganisme dapat dipisahkan atau diisolir dari sediaan. Pengambilan sampel merupakan hal yang krusial yang harus diperhatikan sebelum kita merencanakan protokol uji sterilitas. Sterilitas sediaan parenteral atau sediaan steril dalam suatu lot diuji dengan menggunakan metode sampling statistik yang valid. Artinya, jumlah sampel yang diambil harus memperhitungkan populasi di mana sediaan tersebut berada. Jumlah sampel yang diambil tergantung pada jumlah unit per batch yang diproduksi, volume cairan pada setiap wadah atau kemasan, metode sterilisasi, sistem indikator biologis yang digunakan, dan juga persyaratan khusus. Pada Farmakope Indonesia, sudah terdapat tabel mengenai jumlah sediaan yang harus diuji sesuai dengan jumlah bahan yang ada di dalam suatu batch dan juga jumlah minimum yang harus digunakan atau diuji pada tiap media. Pada pelaksanaan uji sterilitas perlu digunakan beberapa kontrol. Yang pertama adalah kontrol positif, sekaligus kita gunakan sebagai uji fertilitas media. Kontrol positif biasanya digunakan untuk menjamin bahwa media yang digunakan dalam uji sterilitas dapat menumbuhkan mikroorganisme. Caranya adalah setiap lot media yang akan digunakan atau yang digunakan pada saat uji sterilitas diinokulasi dengan 10-100 koloni forming unit mikroorganisme sesuai tabel galur mikroba uji untuk uji fertilitas media. Inkubasi dari media yang telah ditambahkan inokulasi mikroorganisme tadi tidak lebih dari 3 hari untuk bakteri dan tidak lebih 5 hari untuk kapang. Galur mikroba uji yang digunakan untuk uji fertilitas media atau kontrol positif dapat dilihat pada tabel berikut. Kontrol negatif juga kita siapkan pada saat uji sterilitas. Kontrol negatif, kontrol positif, dan juga sampel wajib kita inkubasikan bersama-sama
untuk menjamin supaya tidak ada hasil yang positif atau negatif palsu. Cara membuat kontrol negatif adalah dengan menginkubasikan media yang telah disterilkan. Apabila hasil uji sterilitas menunjukkan hasil negatif, tidak ada pertumbuhan mikroorganisme, maka harus dijamin bahwa tidak adanya pertumbuhan tersebut bukan karena disebabkan karakteristik antimikroba dari produk yang diuji. Oleh karena itu, perlu dilakukan kontrol bakteriostatik dan fungistatik. Caranya adalah dengan membuat dua kelompok media. Kelompok yang pertama diinokulasi dengan mikroorganisme dan sediaan, sementara kelompok yang kedua diinokulasi dengan mikroorganisme. Apabila pada kelompok yang pertama yang diinokulasi dengan mikroorganisme dan sediaan tidak terdapat pertumbuhan mikroorganisme, maka bisa dipastikan bahwa produk tersebut tidak memiliki karakteristik antimikroba. Kemudian apabila digunakan teknik penyaringan membran atau metode filtrasi membran pada uji sterilitas, harus dijamin bahwa alat yang kita gunakan steril dan kondisi pada saat kita melakukan uji sterilitas adalah dalam kondisi aseptik. Uji sterilitas dilakukan interpretasi hasilnya dengan cara membandingkan hasil yang terdapat pada tabung sampel, media yang berisi sampel, dengan kontrol positif maupun kontrol negatifnya. Pada interval waktu tertentu, biasanya pada hari ketiga atau keempat atau kelima, pada hari ketujuh atau kedelapan, dan pada akhir periode inkubasi diamati secara visual adanya pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba dapat teramati seperti terbentuknya kekuruhan atau pertumbuhan mikroorganisme, baik itu bakteri maupun jamur pada permukaan media. Jika tidak terjadi pertumbuhan mikroba, maka bahan uji dinyatakan memenuhi persyaratan sterilitas. Namun, bila terjadi pertumbuhan mikroba pada media yang berisi sampel, sedangkan hasil kontrol positif dan kontrol negatifnya dikatakan valid, maka bahan uji dinyatakan tidak memenuhi syarat sterilitas, kecuali dapat ditunjukkan bahwa uji tidak absah disebabkan oleh hal yang tidak berhubungan dengan bahan uji. Sehingga apabila ditemukan ketidakabsahan karena hal yang tidak berhubungan dengan bahan uji, maka bisa dilakukan uji ulang dengan jumlah bahan yang sama dengan jumlah yang diuji pada kondisi awal. Berikut adalah akhir materi penjelasan mengenai uji sterilitas. Beberapa poin penting mengenai uji sterilitas dapat diakses melalui Farmakope Indonesia edisi 6 pada bab uji sterilitas. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses! Berikut adalah akhir materi penjelasan